kabar? Jumpa lagi bersama saya Gracia lagi Selva dalam program Papua Bicara edisi Ngopi, ngobrolin pilkada. Dan di hari ini kita punya narasumber yang sangat berkompeten. Ada 3 orang laki-laki yang ganteng-ganteng dan luar biasa. Yang pertama kita akan menyapa Kakak Cunding Levi selaku Majelis Pertimbangan Organisasi AMSI Papua. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di podcast Papua Bicara. Dan yang kedua ada Dotto Evert selaku pimpinan perusahaan media dan juga senior jurnalis, dan juga ada Kakak Vanwi Subia selaku jurnalis senior. Selamat datang. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, hari ini kita kedatangan 3 senior jurnalis yang sangat luar biasa. Dan kita tema kita atau topik kita pada hari ini adalah tentang netralitas jurnalis pada Pilkada 2024. Kita tahu November mendatang kita akan coblos ya, akan melaksanakan Pilkada serentak. Nah, seperti apa sih netralitas di kalangan jurnalis? Mungkin kita kupas dulu dari pertama dari Kakak Dotto. Menurut Kak Dotto ini netralitas jurnalis itu seperti apa? Silakan. Ya langsung. Iya baik, terima kasih buat Ibu Grace yang sudah beri kesempatan pada kami. Ya baik, saya langsung saja. Netralitas berarti itu tidak memihak ya, dari kata dasar netral ya, tidak memihak. Jadi kalau bicara kembali ke jurnalis berarti dia melakukan peliputan informasi, mengupdate informasi dan ya publish atau memberitakan, itu juga harus netral. Itu mungkin yang menjadi dasar dulu. Jadi ada media-media yang mungkin sudah dikontrak atau di ini, tapi ada yang namanya netral berarti dia wajib memberitakan semua ya. Itu mungkin menurut saya. Jadi tidak memihak salah satu calon. Kita ke Kak Cunding. Mungkin pengertian netralitas jurnalis, kita kupas dari itu dulu. Netral memang posisi di sini adalah sebenarnya media. Saya lebih melihat medianya ya, bukan pada soal persoalan jurnalis, karena saya kebetulan di Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI. Di AMSI itu dengan teman-teman di media itu, khususnya media online itu, posisi kita memang selain netral tadi, memang ada beberapa peran yang harus dilakukan oleh media dalam menghadapi pilkada tahun 2024 ini. Netral memang penting, dasar yang sangat mendasari dari setiap baik pada jurnalisnya maupun kepada media dalam hal posisi kita di dalam pilkada tersebut. Tetapi netral di sini bukan berarti independensi atau independensi netral di sini bukan berarti tidak berpihak. Berpihak kita jelas pada masyarakat, karena kepentingan masyarakat yang harus dilihat di situ. Nah, dalam konteks itu sebenarnya ada hal yang saya simpulkan dalam untuk pilkada ini. Ada 4 peran media dalam pemilu. Yang pertama adalah mengedukasi publik. Media itu harus sebagai pendidik masyarakat, bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pemilih mengenai jalannya pemilu yang benar. Berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi perilaku pejabat serta proses pemilu secara luas. Terus yang peran berikutnya, yang kedua, yaitu menjadi sarana kampanye yang adil. Ini penting. Kandidat dan partai memiliki hak eksplisit untuk memberikan informasi kepada pemilih mengenai atribut, agenda politik dan rencana yang diusulkan melalui berbagai alat komunikasi publik, salah satunya media. Nah, peran berikutnya yang ketiga yaitu menyediakan forum diskusi seperti ini. Forum-forum diskusi yang ada di para TV ini bisa dijadikan sebagai tempat forum para kandidat untuk bersama-sama terbuka dan berdebat, berdiskusi. Wadah ya? Ya, wadah. Sehingga pemilih dapat mengetahui kapasitas dari setiap kandidat atau partai yang mereka pilih nantinya. Nah, itu penting. Terus media berperan seperti itu. Yang keempat lagi adalah mengawasi pemilu. Nah, ini yang penting. Media berperan sebagai pengawas dengan menjaga transparansi proses demokrasi. Transparansi yang diperlukan untuk akses ke informasi berarti bahwa pemilih diberikan informasi yang komprehensif. Nah, ini penting. Transparansi diperlukan banyak tingkatan, termasuk untuk akses ke informasi, akuntabilitas, legitimasi individu, institusi, proses sendiri untuk partisipasi yang sah dalam debat publik.
terkait hal ini media harus berani menyampaikan fakta-fakta para kontestan dari sisi terang atau mungkin gelapnya para kontestan tersebut. Nah, dengan demikian bisa mendorong terpilihnya pemimpin yang berkualitas dan mumpuni untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Jadi ini penting sekali. Itulah peran-peran media. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa sekali oleh Kak Cunding. Langsung kita ke Kak Vanwi. Menurut Kak Vanwi ini seperti apa sih netralitas? Tadi kalau saya coba tarik benang dari kedua narsum kita, yang pertama itu netral artinya itu tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau menurut Bung Vanwi itu seperti apa? Makasih ya para TV, makasih Grace. Sebenarnya berat omongannya, berat ya. ngeri sedap. Berat banget. Soalnya kan pertama saya harus bilang media tuh harus hidup. Yes. Nah, kita juga kadang harus berkaca kepada senior kita di Jawa ya. Tipis ya netralitas jurnalis. Tapi bagi saya begini. Yang penting ini netral menurut saya. Yang penting adalah saya bicara Papua aja, supaya lebih simpel, nggak panjang. Bagi saya media harus memberi ruang kepada dua kontestan terpilih agar memberikan dia wadah untuk dia berbicara. Ketika yang satu misalnya, yang satu diberi kesempatan yang satu juga diberi kesempatan yang sama. Oke, dengan porsi yang sama. Dengan porsinya. Itu menurut saya. Sisa-sisanya saya nggak tahu. Itu saya begini, maksudnya kan ada juga media person, kan ada juga jadi tim sukses. Bagi saya itu nggak apa-apa juga, itu pilihan. Pilihan asal dengan catatan di dalam undang-undang pers kan jelas juga ada ketika seorang jurnalis mau menjadi tim sukses kan harus mundur dulu. Cuti. Yes. Itu bisa dilakukan. Okay. Bagi saya tadi pertanyaan Grace, yang simpel aja, beri ruang yang sama kepada kandidat untuk menyampaikan visi misi dan dimengerti oleh masyarakat. Itu aja. Oke. Saya senang sekali karena tadi ada garis sedikit petikan yang Kak Vanwi bilang media harus hidup. Dapur harus ngebul, coy. Ini bagaimana kita ya betul. Supaya media tetap hidup tapi kita tetap netral. Karena kalau misalnya satu paslon ya sudah katakanlah sudah kerjasama sama media, otomatis dia hanya memberitakan satu saja, tidak bisa dia kasih yang lain. Nah, itu porsinya seperti apa kalau dari Kak Doto? Ya, baik, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman dan hal-hal yang seringkali kita lihat. Wajar saja ya ketika sebuah paslon dia terikat kontrak dengan sebuah media dan itu menjadi makanan sehari-hari dari media tersebut untuk memberitakan, untuk mempublish segala macam. Itu wajar menurut saya. Wajar karena itulah sebuah media untuk saat ini. Kalau media mau hidup untuk berkelanjutan, karena media ini bukan panti sosial. Bukan taruh saja begitu terus. Kita juga hal-hal kecil teknis kita butuh biaya, butuh support yang lebih. Tapi kalau kita hanya ibaratnya sudah terikat terus kita tidak memberitakan, wah itu beban juga buat media tersebut. Jadi ibaratnya itu tidak, menurut saya tidak salah. Di samping kita coba ke paslon yang lain. Tapi biasanya ada batasan. Batasannya ketika ada sebuah petunjuk dari KPU untuk tidak kita memberitakan, ya sudah sampai pada tingkat itu tidak bisa kita lanjut lagi. Ibaratnya pada saat itu mungkin di masa tenang atau yang lain. Tapi selagi kita media tersebut terikat kontrak dengan paslon, wajar-wajar saja dia memberitakan. Itu menurut saya. Tapi sebelum saya ke Kak Cunding, saya ke Kak Vanwi. Menarik sekali. Kalau misalnya kita satu media sudah terikat kontrak sama salah satu paslon, ya katakanlah 04. Ya, pasti kan kita tidak enak sama paslon yang lain toh, ya kan? Nah, itu porsinya seperti apa? Pasti kan paslon yang sudah kerjasama sama media, dia akan berpikir, saya kontrak dengan baru kenapa kok beritakan dengan yang lain gitu. Nah, itu bagaimana sih? Jadi begini, jadi kalau dia melakukan kontrak artinya pemberitaan semua kan sudah harus tercakup di dalam pemberitaan. Saya kira juga redaksi atau pimpinan redaksi dalamnya harus pintar. Pintarnya ini, kalau dia kerjasama atau tidak kerjasama, ini menurut saya kerjasama harus atau tidak kerjasama, dia harus memberi panggung yang sama
Artinya netralitas. Ini saya tadi bicara netralitas. Kalau saya misalnya saya kan menjadi salah satu masih memimpin redaksi. Yes. Bagi saya begini, kerjasama bisa dilakukan, tapi panggung yang sama kita juga beri kesempatan. Misalnya, ini pendapat saya. Macam dia 4 paragraf, kita kasih panjang sedikit, atau boleh ditambah dengan iklan. Nah, itu kan tidak mengurangi rasa cemburu. Enggak dong, dia udah kerjasama. Tapi panggungnya kita harus kasih sama. Oh, tidak bisa begitu. Saya bayar baru. Nah, saya bayar baru. Yang ini paslon ini tidak bayar, gratis. Nah, itu bagaimana tuh? Makanya di situ Pemda harus keras. Jangan kita mau mengkerilkan diri hanya gara-gara penekanan. Nah, dalam sains misalnya, dalam sains kerjasama, dalam tanda jangan ditekan tuh. Itu akan susah. Ya, bagi saya panggung harus diberikan sama. Ini kan siapa tahu besok mungkin yang kerjasama itu yang menang mungkin. Ya. Kan itu makanya kita juga harus pintar ya. Kita juga melihat ke depan calon-calon dan visi misinya kena nggak. Tapi paling penting panggung harus sama kepada para calon pemimpin masa depan di tanah Papua. Itu saya. Oke, kita ke Kak Cunding. Kak Cunding, adakah tidak aturan untuk teman-teman jurnalis yang terjun menjadi tim sukses? Jadi sebenarnya itu ada sanksi kah tidak? Ini masuk dalam pada ibaratnya etika kita, etika media dan etika jurnalis. Jadi sebenarnya etika media dalam hal umpamanya ada kerjasama seperti itu memang bisa-bisa saja bekerja sama dengan salah satu pasangan calon. Yaitu yang penting tadi berikan ruang dalam arti ada yang namanya istilahnya kalau di media cetak itu kerjasama halaman. Kalau di media online itu ada kerjasama dalam bentuk seperti mungkin rubrik begitu. Tetapi itu memang urusannya bukan lagi ke redaksi kalau hal-hal seperti itu. Itu urusannya kepada bisnis. Marketing. Jadi istilahnya diberikan garis api bahwa berita atau informasi yang dimunculkan dalam media itu adalah kerjasama atau diperjelas di dalam biasanya setelah berita itu dimuat di belakangnya itu bukan menjadi istilahnya penulisnya adalah wartawannya, tapi diberikan press release atau advertorial seperti itu. Jadi garis apinya jelas. Ini penting dalam hal seperti ini. Nah, memang media itu dan jurnalis harus punya sikap, yaitu sikap independen dalam meliput pemilu. Tidak boleh menjadi perpanjangan tangan para kontestan untuk menyuarakan kepentingan para kontestan, hanya berpihak pada kepentingan rakyat dan penyelenggara pemilu yang demokratis. Nah, jika ada pertanyaannya, jika ada wartawan atau jurnalis dalam sebuah media yang terlibat, itu termasuk pemilik medianya atau pemimpin redaksinya, ikut berkompetisi dalam pemilu misalnya, ya harus mengundurkan diri. Tapi ini hanya etika dalam arti etika ini terserah dari media tersebut, tetapi anjuran saya pertama mungkin bisa mengundurkan diri atau sementara cuti dari aktivitas jurnalistiknya. Kalau umpamanya ada wartawan yang terlibat di dalam tim salah satu paslon umpamanya. Begitupun juga termasuk bahkan kepada pimpinan redaksinya. Ya harus ibaratnya istilahnya cuti atau berhenti dan aktivitas jurnalistiknya. Oke, itu untuk jurnalisnya. Tapi kalau jurnalisnya rajin setoran ke redaksi itu bagaimana? Itu etika itu kembali kepada diri kita. Sekarang tergantung etika masing-masing media itu ini sebagai hanya macam kayak rambu-rambu aja begitu. Hanya sebagai patokan begitu. Bahwa saya memberikan patokan bahwa etikanya itu bila mana dia terlibat dalam dalam tim paslon, pertama mungkin bisa dilakukan adalah dia keluar atau dia cuti. Seperti itu. Cuti dalam arti tidak melakukan aktivitas jurnalistiknya ataupun tidak melakukan aktivitas keredaksian kalau dia terlibat. Nah, ada juga bahkan saya pernah menemukan media yang mengumumkan bahwa kami mengeluarkan si A karena dia sudah terlibat di sini dan dia umumkan di media. Ada juga etika yang seperti itu, tergantung dari pemimpin redaksinya, tergantung dari etika
media tersebut. Nah, itu etika yang sebenarnya aturannya adalah kalau kita lakukan tidak menjadi silakan, tapi tidak melakukan juga tidak jadi masalah, tetapi etikanya seperti apa? Itu terlibat kembali ke etika. Jadi tidak ada aturan yang bahwa kalau tidak salah satu jurnalis kita terlibat dalam salah satu paslon lalu kemudian kita tidak keluarkan atau tidak cutikan, lalu kemudian kita dihukum media kita, tidak seperti itu. Tapi itu etika. Makanya kembali kepada etika. Etika itu terserah mau dilakukan atau tidak dilakukan, tetapi etikanya seperti apa. Nah, anjuran saya di AMSI itu kami ada etika namanya. Etika itu yang harus dilakukan adalah itu tadi, kita bisa mengeluarkan sebagai pemimpin redaksi, bisa mengeluarkan pemberhentian, ataupun juga kita memberikan cuti sementara. Contoh umpamanya, kebetulan saya salah satu pemimpin redaksi di Kabar Papua. Nah, saya ada satu wartawan yang terlibat, biasanya kami cutikan dia. Itu dari kebijakan redaksi Kabar Papua. Nah, nanti kalau terserah, kalau teman-teman pemimpin redaksi yang lain mungkin lebih ekstrim lagi, yaitu memecat, itu dia, itu etika dia. Dia menjalankan etika dia. Tapi ada juga yang mungkin tidak melakukan apa-apa. Jadi kembali lagi kepada sanksinya atau aturannya balik lagi ke medianya masing-masing. Seperti tadi adalah minimal sebenarnya adalah memberikan cuti kalau dia terlibat ya. Kalau dia terlibat, Nah, beda dengan kerjasama tadi. Kalau kerjasama tadi dalam hal umpamanya ada sebuah media bekerja sama dengan salah satu paslon, itu lebih baik kita memberikan ruang dalam bentuk bahwa itu advertorial atau itu siaran pers, atau mungkin itu ada garis api bahwa itu kerjasama, bukan sebuah terbitan dari jurnalistik dari media tersebut, tetapi itu adalah kerjasama. Itu diberikan keterangan seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nah, biasanya kami di Kabar Papua itu biasanya mencantumkan di bawahnya advertorial atau berita rilis kerjasama, seperti itu. Dan itu tidak hanya satu paslon, semua kita terima. Karena itu lebih kepada bisnisnya sebenarnya. Jadi tidak ada kaitan dengan redaksi. Nah, yang saya bicara di sini adalah independensi redaksi. Nah, harus dibedakan mana produk redaksi, mana produk bisnis, nah mana produk yang tadi kerjasama tadi. Karena di media itu ada ruang-ruang seperti itu. Itu diatur oleh siapa saja. Terima kasih. Seru sekali, luar biasa. Saya kembali lagi ke Kak Doto. Kak Doto, kan kalau misalnya kita meliput ya pada saat pilkada ini pasti banyak ya paslon-paslon udah mulai nih gemuruh bikin kegiatan-kegiatan di mana pergi ke sini ke sana gitu. Nah, belusukan. Apakah belusukan betul? Apakah tidak jadi kita nih menempel kita brand image-nya tuh jadi ke kita gitu. Oh, ini dia wartawannya 01 ini, dia wartawannya 02 itu. Nah, itu gimana pandangannya? Kalau baik. Itu memang itu realita ya yang seringkali wartawan juga alami. Kalau bagi saya itu wajar saja. Karena dia mengikuti paslon tersebut, otomatis image itu pasti ada ya. Ya, mungkin tadi sedikit kembali ke tadi bahwa produk jurnalis dan produk mungkin yang dari rilis yang kita bisa bisa dibedakan begitu. Karena mungkin waktu dia ikut ya karena liputan toh. Tapi beda kalau macam misalnya dia terlibat jurnalis, dia terlibat full dalam aktivitas tim sukses atau mungkin masuk di dalam struktur, ya itu jelas. Saya kasih contoh ya, misalnya pernah di Kerom teman kita, tapi itu dia langsung caleg ya, bukan juin, tapi dia karena caleg ya sudah kita kasih cuti, terus sempat ada istirahat juga dari jurnalis, tapi sudah kembali lagi karena tidak dapat ya kembali lagi. Saya kira kalau sama juga dengan seperti ini, mungkin paslon dia punya struktur itu karena biasa mereka masukkan di KPU. Nah, itu kalau terbaca ada jurnalis itu ya otomatis harus ya mungkin ada kode etik jurnalis atau rambu-rambu itu pasti ada ya dalam Undang-Undang Pers tahun nomor 40/99. Saya kira pasti ada itu aturan bahwa seorang wartawan bukan berarti pekerja politik begitu atau memiliki suatu pilihan politik. Tapi bagaimana cara mengubah? Tadi kan dikutip oleh Kak Cunding bahwa tugas jurnalis itu salah satunya adalah mengedukasi masyarakat. Nah, itu bagaimana caranya supaya masyarakat itu
dia punya paradigma pandangan terhadap jurnalis itu, oh kita nih bukan tim sukses gitu. Terkadang masyarakat menilai jurnalis adalah bagian dari tim sukses paslon. Ketika si jurnalis itu pergi lagi wawancara atau melakukan peliputan ke paslon lain, mereka bilang, aku kan kemarin ada di paslon 01, kenapa kok datang di 02? Nah itu bagaimana tuh Kak Vanui? Tantangan juga itu. Tantangan juga. Kalau saya sih begini, kan di redaksi kan ada. Karena pernah saya maksudnya di para TV pernah ada hal itu. Ketika kita punya teman jurnalis ada di paslon 1, terus dia pindah ke paslon yang lain. Kenapa kok ada di circle ini? Gue tidak masuk dalam barisan, sayang. Kok geser gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Makanya di redaksi itu harus banyak orang ya, menempatkan banyak paslon. Artinya contoh ya, misalnya contoh konkret misalnya ada, kalau macam di media kan ada ngepost di mana, dia akan ngepost. Nah, itu lebih simple dan lebih tidak ngejudge ya. Misalnya ada misalnya di redaksi 1 misalnya ada jurnalis yang ditempatkan di paslon A, ada juga di paslon B, supaya ada kecurigaan itu atau judge dari masyarakat itu agak tertepis sedikit. Iya. Nah, itu pendapat saya. Tapi kalau misalnya si A sudah ditempatkan di paslon 1, terus tiba-tiba dia berhalangan, dia suruh temennya, kok pergi dulu Kak. Pas ketika dia datang ke paslon lain, kok bikin apa di sini? Aku mau mata-mata Kak. Itu juga pandangan sekitar. Ini kan sama saja misalnya saya duduk dengan seorang intelijen. Padahal kita bukan ngomong soal sesuatu yang, padahal kita ngomongin makanan ini enak. Bukan bicara soal negara gitu ya. Nah, itu kan dugaan-dugaan itu di mana semua bisa terjadi. Pada kesempatan ini tensi politiknya tinggi. Untuk menilai orang tuh lebih tinggi dan lebih rentan. Nah, itu terjadi di politik. Politik kan sudah tahu kan, politik itu nggak bisa ditebak. Betul. Dan abu-abu banyak juga. Betul. Nah, saya kira itu yang saya bisa. Makanya saya sih mendingan menempatkan kawan-kawan pada paslon-paslon. Ada banyak paslon, jadi biar nggak ada dugaan, kamu di sini. Dan saya kira itu wajar, bukan di siapa. Saya kira di Jakarta presiden juga, misalnya kawan-kawan di media-media saya juga melakukan hal yang sama. Dan pemikiran seperti Grace juga itu saya kira terpatri di berbagai macam orang juga duga-dugaan. Makanya tadi saya bilang saya duduk dengan seorang intelijen, padahal kita nih ngomong makanan ini enak. Mungkin ada catatan. Jadi itu mau tidak mau kita akan meratakan itu ya. Jadi dalam liputan ya. Liputan kemarin di sini, tapi tetap kita sebagai jurnalis itu posisikan kita punya gaya dan tugas sebagai seorang jurnalis. Artinya kita datang untuk meliput dia, bukan kita datang untuk hal-hal yang lain lagi. Mungkin barangkali lewat para tim punya Papua Bicara juga, kalau nanti paslon tim sukses mereka bisa dengar, pakailah media-media yang jelas begitu. Media-media ini sejelas ya informasi ya. Karena kadang-kadang pakai yang kurang-kurang jelas, akhirnya ya media yang sudah jelas dan tersertifikasi, terverifikasi lah, Dewan Pers atau sebagainya begitu, yang wartawannya jelas, kantornya jelas, sehingga ya paslon juga tidak ragu-ragu untuk informasi itu dia punya terbaca juga jelas begitu ke publik. Mungkin itu yang beberapa waktu lalu saya saya lihat di media sosial itu sempat gempar sekali, ada salah satu paslon, bukan di Papua ya, di provinsi Papua Pegunungan, di mana ada salah satu paslonnya itu diusir oleh masyarakat sekitar gitu loh, karena dia tidak mau, aku pergi sudah gitu. Nah, sementara pada saat pengambilan video amatir itu ada wartawan, sekali lagi ada wartawan yang ngikut ya, tapi mungkin karena kerjasama, jadi berita itu tidak ada di media. Nah, kalau dari pandangan kakak bertiga sebagai pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan media, melihat hal itu, ada paslon yang sudah kerjasama, tapi ketika dia ada masalah, dia tidak mau dia punya barang itu diberitakan. Adik-adik, nanti berita yang tadi jangan dikasih naik ya. Jadi, itu bagaimana? Sekopis sekali. Jadi itu viral ya, kita open saja ya. Jadi John Banua kan dia sebut langsung di salah satu warga, dan warga masyarakat yang lain datang langsung. Itu videonya viral. Ya itu mungkin masyarakat
kalau cuma tadi pertanyaannya bahwa ada seorang jurnalis ya itu kembali ke jurnalis tersebut. Mungkin sudah ada komunikasi atau belum. Saya kira kalau dia layak untuk diberitakan, silakan saja dari jurnalis tersebut. Tapi tidak ada beritanya kan? Kalau sudah viral keluar, ya ini juga tidak tahu. Mungkin sebentar pulang saya bisa buat lagi, saya tidak tahu juga. Tapi karena video itu memang saya sudah sempat lihat, itu mungkin kalau tidak salah sudah 2-3 hari gitu. Ya kalau pada waktu itu ada jurnalis, pasti paslon tersebut akan mungkin berbicara dengan para pihak situ karena sempat tegang tapi mulai reda-reda sedikit. Itu yang menurut saya. Kalau untuk diberitakan ya wajar-wajar saja. Oke. Saya butuh penekanan. Kalau kakak ada di situ sebagai jurnalisnya ya, dan itu sudah kerja sama kakak, beritakan atau tidak? Ya beritakan saja. Tetap beritakan? Tetap beritakan. Okay. Karena begini, masyarakat yang luapkan emosi kemarahan mereka ini kan besar. Di tengah situasi wamena yang kadang-kadang tegang, kadang-kadang tidak, wajar saja diberitakan. Tapi berimbang, menjaga keberimbangan sehingga paslon yang datang dengan maksud lain, tapi masa yang datang dengan maksud lain. Betul. Ini dua kepentingan yang berbeda. Yes. Sehingga John Banua mungkin datang untuk jenguk orang yang sakit, masa datang dengan aku itu cerita politik apa sih itu kalau salah paham gitu. Salah paham. Jadi ini ada dua miskomunikasi yang berbeda. Jadi kalau media ya tidak apa-apa, tapi berikan hak jawab atau hak ada masing-masing. Porsinya sama. Kalau Kak Cunding, nah gimana tuh Kak? Lihat kemarin itu video yang viral tuh Kak. Kalau sebenarnya gini, wartawan yang ada di situ apakah dalam bentuk dia datang sebagai kerjasama atau dia meliput secara independen? Itu yang membedakan. Karena tadi memang kita seperti yang dikatakan dalam pembicaraan sebelumnya, bahwa memang media itu juga ada melakukan kerjasama pada para paslon-paslon, tetapi dengan porsi yang tadi seimbang gitu. Kalau wartawan tersebut memang mengikut dalam paslon tersebut sebagai kerjasama, kalau memang itu kan kerjasama berarti kan hak daripada pihak kerjasama. Apalagi kalau memang di dalam MAU dari kerjasama tersebut ada mengatakan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh diberitakan, hal ini bisa diberitakan, dimunculkan di media tersebut karena kerjasama, ya itu harus dipatuhi karena itu memang kerjasama. Dan memang tidak bisa kita melanggar kerjasama tersebut karena kita sudah mendatangani fakta istilahnya MOU-nya. Nah, tapi kalau dia datang sebagai media wartawan independen, artinya tidak ada kerjasama dengan paslon tersebut, ya wajib karena semua peristiwa itu, semua sesuatu itu menjadi menarik untuk diberitakan. Jadi memang begini, memang saya sudah katakan tadi bahwa salah satu peran media itu adalah menjadi sarana kampanye yang adil, Bang. Nah, dalam hal ini sangat penting bagi media untuk memberikan akses yang sama kepada kandidat atau partai yang hendak beriklan atau berkampanye. Nah, meratakan ruang kampanye adalah salah satu justifikasi utama regulasi media selama pemilu. Ini penting. Nah, terkait hal ini, media harus memberitakan secara seimbang dan adil karena peran kunci dari media dalam kampanye adalah pelaporan yang berimbang. Memastikan bahwa setiap kandidat menerima liputan yang adil. Kalau itu dia memang datang sebagai wartawan yang independen, artinya tidak ada kerjasama. Beda kalau kita bicara kerjasama, ada media yang ikut, wartawan yang ikut dalam kerjasama, ya beda lagi. Seperti itu. Mungkin seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, ya mau diberitakan atau mau tidak diberitakan, itu adalah perjanjian dari kerjasama tersebut. Kembali lagi kepada kebijakan dari media tersebut. Ya. Oke, Kak Vanwin, lihat fenomena ini nih yang lagi viral nih Kak. Saya kira tadi saya sependapat dengan Cunding ya. Jadi itu, tapi begini Grace. Saya kira begini, saya kembali video itu udah viral ya, sangat viral. Bagi saya itu udah penghukuman bagi saya. Ya. Ketika media ataupun ada kerjasama dan tidak bisa melakukan karena ada sains itu, kan udah sangat viral. Jadi penghukuman itu terjadi di publik, saya kira. Dan rata-rata ini rata-rata di berbagai belahan dunia, ketika jurnalis tidak mendapat kesempatan meliput atau laporan warga kan terjadi di media sosial. Dan itu sudah biasa diambil oleh teman-teman media. Betul. Nah, kalau pertanyaan Grace tadi, kawan nggak ikut, nah ini kan klien kerja. Saya kira di mana-mana orang bisa bilang, jangan diberitakan ya.
ini menyangkut bla 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 bla. Itu kan biasa. Biasa, dan mungkin lebih bukan lebih celaka ya, bukan lebih ekstrim, lebih rapi lah. Ini kan udah kerjasama. Tapi kaitannya pertanyaan Grace, penghukuman itu sudah dilakukan di media sosial. Maksud saya penghukuman apa? Udah tersebar kemana-mana. Barang itu tersebar, nggak bisa disembunyikan. Zaman udah terlalu canggih. Saya kira itu. Jadi boleh? Apa bisa? Kalau kakak sebagai pimpinan redaksi? Oh boleh dong, boleh dong. Kalau nggak ada kerjasama ya. Kalau ada kerjasama? Kalau ada kerjasama susah berat. Tapi kalau itu menyangkut lain dengan kriminal ya, atau pembunuhan. Kita bicara yang ini dulu. Makanya saya bilang. Ini dulu. Diberitakan atau tidak diberitakan? Pasti orang bertanya-tanya, jika ada wartawan baru kenapa ditayangkan? Tapi begini Grace, pemberitaannya pun juga kan tidak mesti harus menjustifikasi atau mengkreditkan paslon tersebut. Nah, jadi memberitakan dalam bentuk hal yang netral, memberitakan peristiwanya. Jadi tidak menyudutkan kepada masyarakat yang mengusir maupun juga kepada paslon yang diusir tersebut. Ya itu bisa saja karena itu peristiwa, fakta. Dan memang basic kita sebagai jurnalis adalah memberitakan fakta. Kecuali kalau kita menambahkan opini di dalam berita tersebut, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Oke. Gimana Kakak Doto? Ada yang mau ditambahin? Tidak, maksudnya ini toh. Kita tetap memberitakan apa yang menjadi tujuan paslon. Paslon datang itu kan maksudnya baik toh. Terus peristiwa yang terjadi juga maksudnya mau bilang kurang baik, tapi itu menurut mereka baik. Ini kayaknya Kak Doto tahu sekali apakah ada di dalam lapangan situ apa? Tidak, tadi dalam lapangan layar saja. Tapi sebenarnya apakah kita memang harus membahas ini? Itu kan salah satu aja kan peristiwa yang dilakukan oleh Grace. Salah satu menjadi tema utama dalam diskusi ini. Betul sekali. Cuman maksudnya itu sering terjadi di fenomena jurnalis ketika paslon permintaan khusus yang tadi Bapak bicara jangan dikasih masuk ya. Itu kan tidak hanya dalam bentuk dalam kegiatan pemilu, tetapi apa saja kalau itu dalam bentuk kerjasama. Contoh saja begini, namanya kerjasama, jadi pasti pemberitaannya adalah hal-hal yang baik terkait narasumber kita yang melakukan kerjasama dengan kita. Itu pasti kita beritakan. Bukan dalam arti apa ya, tapi itu dalam bentuk pemberitaan yang sudah ibaratnya ada kerjasama. Sudah diatur ya. Nah, dan kita sebagai media memang harus memperjelas bahwa berita atau informasi yang kita munculkan kita update dalam kita punya media itu adalah berita kerjasama, bukan liputan jurnalis biasa gitu. Nah, dan itu bukan hanya saat pemilu seperti ini, yang lain-lain juga begitu. Contoh umpamanya ada kerjasama dengan para TV dengan pemerintah Kota Jayapura misalnya. Jadi hal-hal yang menyangkut pemerintah Kota Jayapura ya mungkin yang baik saja yang diberitakan. Tetapi mungkin ada kegiatan hal-hal yang tidak diberitakan. Tetapi itu ada muncul juga di berita, tapi dalam hal bukan di kerjasamanya, tetapi muncul di berita biasa seperti itu. Nah, berarti dengan kata lain pinter-pinteran media mengolah satu berita. Itu. Dan memang kan tadi memang harus dibedakan tadi. Mana berita kerjasama, mana berita biasa yang liputan biasa yang sesuai dengan kode etik kita, mana yang kerjasama yang bicaranya di sini lebih menekankan pada bisnis tadi. Seperti itu. Kita lanjut lagi, Kak Vanwi. Kalau di Kakak dong punya media itu teman-teman jurnalisnya sebelum melakukan peliputan untuk masalah pilkada, apakah diberikan pelatihan jurnalistik seperti itu? Ini kayak tadi Kak Cunding ini berita boleh tetap dibuat tapi tidak boleh memunculkan opini. Nah, jadi apakah ada pelatihan? Jadi Grace, begini. Saya kira jujur aja sebenarnya nggak ada. Saya hanya kami kan ada grup ya. Saya hanya mewanti-wanti begini. Tolong dalam peliputan pilkada siapapun kita berada di mana, itu jelas. Boleh tanya kawan-kawan saya. Tolong menulis tidak mendiskreditkan salah satu pasangan calon, tidak menyinggung soal SARA. Itu sudah pokok. Dan itu saya sudah sampaikan 2 bulan lalu dan kawan-kawan tahu. Dan kami di Warta Plus ya, saya kebetulan di Warta Plus. Sudah ada yang ke paslon A, paslon B, penempatan yes. supaya tidak ada kecurigaan.
Saya kira itu, Grace. Penempatan dan diikat. Itu menyangkut Grace sama tadi itu. Oke, kalau dari Kak Doto? Ya, memang itu. Jadi apakah kalau, diberi pelatihan khusus, tidak, dibekali gitu? Kita tidak. Jadi teman-teman ini saya anggap mereka sudah pintar. Dalam tanda petik ya, pintar. Yang penting saya bilang silakan kalian bergerilya di paslon mana saja. Tapi ingat, kalau ada kerjasama kasih sen ke pimpinan supaya kita atur. Karena itu bagian dari roda kehidupan dalam sebuah media ya. Ya, Itu betul. silakan. Dapur harus ngebul. Dapur harus ini asap. Jadi silakan ke sana, silakan ke sini. Tapi kalau dari paslon ya kasih kabar supaya kita pastikan. Jangan kalian jadi panti sosial saja di situ berita-berita kita tidak dapat terus tidak. Jadi ini hal kecil aja. Jadi silakan kalian mau main paslon tapi ingat media punya bagian juga ada. Begini itu. Kalau Kak Cunding dari kacamata organisasi, apakah perlu atau pernah melakukan semacam kayak pelatihan untuk teman-teman jurnalis sebelum melakukan peliputan pilkada seperti ini? Ya memang kalau dalam media redaksi itu langka sekali kalau ada yang perusahaan media yang melakukan pelatihan kepada wartawannya, karena memang seperti yang dikatakan oleh teman-teman itu biasanya jalan sendiri gitu. Tetapi kalau untuk di organisasi biasanya memang ada baik itu kerjasama dengan Dewan Pers, dengan teman-teman organisasi wartawan, perusahaan media, itu memang sering dilakukan dalam beberapa sebelum menjelang pilkada. Nah biasanya kalau tidak salah kemungkinan besar, dalam waktu dekat ini kayaknya Dewan Pers pasti akan datang ke sini untuk melakukan itu pelatihan terkait independensi media seperti itu. Dan itu saya pikir wajar-wajar saja dan memang penting, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Dan memang jadi intinya bahwa tadi saya melihat bahwa memang kita harus memberikan kesempatan yang sama sebenarnya kepada para paslon. Kalau kita berbicara dari sisi redaksi ya, memberikan porsi yang sama. Tetapi memang ada juga yang kita berikan lebih kalau itu kerjasama. Dalam arti memang harus dibedakan itu. Beda kalau umpamanya kita bicara soal secara umum ya, semua paslon diberikan ruang dan hal yang sama, kesempatan yang sama dalam kita punya media seperti itu. Di sini memberikan atau mendapatkan ruang yang sama itu dalam arti bisa saja kita melakukan kerjasama kepada semua. Jadi kalau umpamanya kita sudah kerjasama dengan paslon A umpamanya, bisa saja kita meminta salah satu wartawan ataupun juga lebih kepada mereka yang ada di bisnis media kita itu sebagai pemasaran untuk melakukan kerjasama dengan paslon B umpamanya, paslon C lagi umpamanya. Jadi semua kita buka untuk ruang itu lebih kepada bisnisnya. Jadi bedakan dengan redaksi dengan marketing gitu ya. Betul, itu penting. Disitulah independensi kita sebenarnya. Artinya media kita itu memunculkan semua informasi terkait semua paslon begitu. Tetapi kan jelas di situ bahwa pemberitaan ini adalah kerjasama. Ya ini mungkin kalau yang begini adalah bukan kerjasama, dan itu memang sudah diatur dan ada aturan di pemilu kalau tidak salah itu dengan teman-teman Bawaslu maupun juga KPU ya, bahwa kapan seharusnya media itu memberitakan atau paslon tersebut, kapan tidak boleh segala macam. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, harapan dengan netralitas jurnalis pada Pilkada 2024, kata-kata sedikit Kak Vanwi. Kalau saya bagi kawan-kawan media ya, khusus media-media mainstream saya, berilah panggung yang sama kepada paslon, biar dia menyampaikan visi misi yang berguna bagi masyarakat. Dan kita sebagai jurnalis ya, kerja kita kan mengedukasi dan menampilkan kerja-kerja apa yang diharapkan dari pasang paslon kepada masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih Kak Doto. Harapannya? Ya, saya berharap teman-teman wartawan atau mungkin kita yang kelola media tetap berikan edukasi tentang pemilu yang cerdas, terus mengajak juga masyarakat untuk pada tanggal 27 November bisa menggunakan haknya secara baik sebagai warga negara, supaya karena pemilu ini sebuah
kesempatan untuk kita melihat pembangunan ke depan. Betul. Jadi bukan bicara sebagai paslon ini, sorry, tapi jadi ya silakan berkreasi menulis, tapi kita jaga etika untuk tidak menyinggung. Tadi Kak Fani bilang suku, agama, ras dan lain-lain. Supaya kita Papua tetap damai. Terima kasih. Menurut saya lebih kepada kita harus berperspektif jurnalisme damai dalam memberitakan pilkada ini ya. Pada hakikatnya tidak ada konflik yang membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun konflik tak mungkin terhindar dalam situasi kompetisi besar seperti saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Boleh tepuk tangan. Luar biasa, panas sekali ya. Terima kasih sudah hadir di acara program Papua Bicara edisi Ngopi Ngobrol Pilkada. Dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi. Dadah.